Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Topics bersama RHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst, serta saya hari ini juga ditemani oleh Mas Fauzan. Beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan hari ini Smart People, beliau juga akan memaparkan informasi pasar serta sektor tertentu. Jadi, bila Smart People memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Nah, sekarang kami akan membahas mengenai berita yang sedang terjadi dan kami juga nantinya akan mengulas pilihan-pilihan saham yang bisa dipertimbangkan oleh smart people ke depan. Baik smart people, untuk beritanya mengenai misi besar Danantara, kira-kira ada apa lagi nih smart people? Jadi, Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia tidak hanya akan mengelola 7 BUMN seperti rencana awal, tetapi seluruh BUMN akan berada di bawah naungannya pada akhir Maret 2025. Nah, ada dua peran utama dari Danantara. Yang pertama, holding operasional itu mengoptimalkan pengelolaan BUMN untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian ada holding investasi untuk mengelola investasi strategis guna mendukung pembangunan sektor prioritas pemerintah seperti ketahanan energi dan pangan. Nah, seperti yang kita tahu dan juga sebagai reminder nih untuk smart people, untuk 7 BUMN yang sudah dikelola diantaranya BNI, Telkom, Main ID, Bank Mandiri, BRI, PLN, dan juga Pertamina. Namun Smart mulai akhir Maret 2025, 100% BUMN akan masuk dalam holding operasional Danantara dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dari kinerja perusahaan plat merah ini. Informasi selanjutnya dari komoditas, transaksi asing, dan juga sektor. Kita akan masuk ke komoditas terlebih dahulu. Untuk emas, ditutup terkoreksi sebesar 1,34% ke 2.877 per troy ounce. Kemudian emas per gramnya ditutup koreksi juga sebesar 0,86% ke 1.520.998 per gram. Kemudian ada silver yang ditutup koreksi sebesar 1,32% ke 31.845. Ada minyak mentah WTI yang ditutup naik sebesar 2,16% ke 70 per barel. Ada gandum yang terkoreksi ya cukup dalam di 2,62% ke 573. Serta nikel yang ditutup positif sebesar 1,32% ke 15.760. Kemudian kalau kita berbicara mengenai net buy dan juga net sell untuk transaksi asing, ada net buy dari saham UT atau ONTR sebesar 52,4 miliar, ada saham Excel sebesar 52,1 miliar, dan ada saham AMMN sebesar 29,5 miliar. Di sisi lain, nih, Smart People ada net sell dari BBRI sebesar 593 miliar, dari BBCA 526 miliar, dan dari BMRI sebesar 425 miliar. Nah, berdasarkan aplikasi RHB Trade Smart ID, jadi kalau misalnya Smart People memiliki aplikasi tersebut di desktop bagian atas ya, ada tuh listnya. Kemarin ditutup ya 255 saham menguat, kemudian ada 574 saham yang melemah, dan ada 256 saham yang ditutup stagnan. Adapun indeks sektoral ya yang kemarin menguat sebenarnya hanya consumer cyclical sebesar 0,19% dan diikuti dua indeks lainnya yang koreksi tipis ya dari indeks transportasi dan logistik sebesar 0,24% terkoreksi, dan indeks industrial ya atau sektor industrial yang terkoreksi sebesar 0,43%. Baik, Smart People, selanjutnya kita akan masuk ke pasar global. Sebentar, saya izin share terlebih dahulu. Untuk indeks Dow Jones ya, ditutup terkoreksi sebesar 0,45% dengan rentang pergerakan di 43.123 hingga 43.910. Kemudian kita ke indeks DAX ya, yang ditutup kemarin juga terkoreksi sebesar 1,07% ke 22.550 dengan rentang pergerakan di 22.188 hingga 22.913. Sekarang kita akan masuk ke IHSG nih Smart People. Jadi IHSG yang kita tahu kemarin ditutup koreksi sebesar 1,83% ke 6.485 ya.
Sebenarnya IHSG ini sudah breakdown di area supportnya ya. Sebelumnya kan support ya. Ketika support ditembus itu akan menjadi resisten. Support itu apa sih? Support itu batas bawah, resisten itu batas atas. Support itu analoginya seperti lantai rumah, resisten itu seperti atap rumah ya. Dan pergerakan saham itu seperti bola gitu, smart people. Nah, karena IHSG sudah menembus ya level resisten, maka support berikutnya di 6.396 dan resistennya itu berada di 6.502. Kemudian smart people kalau kita ngomongin soal rupiah ya. Rupiah kemarin ya ditutup terkoreksi ya smart people sebesar 0,49% ke 16.445 dari hari sebelumnya ya di 16.364. Jadi kalau secara chart ya ini kalau pergerakannya naik berarti rupiahnya melemah ya smart people. Kalau pergerakannya turun rupiahnya menguat. Baik, tadi sudah dimention di awal bahwa hari ini kita bersama Mas Fauzan ya, tim riset dari RHB Sekuritas, dan silakan Mas Fauzan untuk pemaparannya. Oke, thank you Mas Ilham. Bagi semua smart people, izin share screen ya Mas ya. Ya, kita ada update sedikit di Vale Indonesia terkait dengan results dia di tahun 2024. Kalau kita lihat memang pencapaiannya agak jauh di bawah estimasi kita di awal ya. Ini juga dikarenakan harga nikel yang memang sudah terkoreksi cukup dalam dan juga ada beberapa challenge dari sisi margin. Jadi otomatis kalau harga jualnya turun, em, dari sisi margin pun akan tertekan. Tapi terlebih untuk Inco, memang ada beberapa faktor lain karena mereka saat ini, karena kita tahu situasinya di Indonesia itu untuk smelter, keberadaan untuk biji nikel itu masih agak belum kondusif ya dan mereka memutuskan untuk menggunakan biji nikel dengan kadar yang lebih rendah lagi, itu yang akan digunakan khusus untuk smelter mereka. Sedangkan yang relatif lebih tinggi, itu mereka kemungkinan akan supply dulu, akan di-keep dulu di inventory-nya. Dan nanti tahun 2000, mungkin starting tahun ini dan tahun depan gitu ya, mereka akan mulai menjualnya ke beberapa tetangga smelter di Indonesia. Dan ini langkah yang baru bagi Vale Indonesia, di mana kita tahu kan mereka hanya fokus di satu jenis produk yaitu nickel matte. Nanti di tahun ini dan juga mungkin kalau geser sedikit mungkin di tahun depan itu nanti akan ada additional bisnis dari penjualan biji nikel untuk domestik. Nah ini juga mungkin salah satu gebrakan baru setelah Min ID masuk ke Inco ya. Karena memang langkah ini belum pernah dilakukan sebelumnya, mereka hanya fokus untuk jual nickel matte dan ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar. Jadi nanti porsinya dari top line itu kemungkinan akan bergeser 30-40% itu akan datang dari penjualan biji nikelnya aja gitu ya. Karena kita tahu saat ini bisnis smelter agak susah karena kalau kita lihat cash margin yang diterima oleh beberapa smelter Arkev di Indonesia itu turun 10% marginnya dari yang biasanya waktu harga nikel masih di level 18 ribuan itu mungkin bisa 30-an persen, 20-an masih bisa tembus di atas 20% lah ya. Tapi menariknya bagi Inco memang nggak terlalu sama ya spesifik barangnya. Kalau kita lihat di smelter Indonesia untuk khususnya buat nikel, saat ini furnace-nya Inco itu masih bisa memberikan margin yang relatif lebih better dibandingkan dengan tetangganya yang fokus di RF gitu ya. Karena fokus kalau untuk Inco ini memang dia spesifik untuk matte. Nickel matte itu konten nikelnya lebih tinggi, jadi produk hasil olahan itu bisa digunakan di dua industri langsung, bisa di stainless steel dan juga bisa di steel dan juga bisa di baterai. Tapi saat ini hampir semua produk nikel dari yang MHP yang kelas satu dan yang kelas 2 untuk steel itu dua-duanya relatif lagi susah gitu ya karena sentimen di makronya masih agak berat, terutama dari China, supply-nya masih tinggi. Jadi kita lihat gebrakan Inco di tahun ini untuk bisa menjual biji nikel itu akan memberikan dampak yang positif karena harga biji nikel di Indonesia lagi mahal karena banyak yang nyari tapi supply-nya masih terbatas. Dan kita juga sudah memperkirakan di target price kita itu perkiraan cash flow dari bisnis yang ada gitu ya. Dari nickel matte kita pakai
asumsi margin yang konservatif, dan juga kita juga udah memetakan potensi dari penjualan biji nikel ini. Jadi di tahun 2024, mundur lagi dikit, di tahun 2024 kemarin net profit turun 79% year on year di angka 58 juta dolar. Jadi ini cuma 88% dari full year estimates kita, below gitu ya. Tapi yang menarik di tahun 2025 itu nanti ada earnings growth yang lumayan lah, 9%, ditambah nanti 2026 volume penjualan biji akan lebih tinggi lagi, 36%. Jadi meskipun dari sisi supply di China untuk nikel itu masih tinggi, nyatanya sih smelter di Indonesia tuh produksi masih tetap dijaga. Jadi dan ESDM juga tadi sempat mention kalau nggak ada moratorium untuk biji nikel. Jadi kemungkinan untuk beberapa smelter di Indonesia itu business as usual karena mereka juga udah terikat kontrak ya. Jadi volume akan tetap tinggi yang akan datang dari Indonesia yang nanti akan di shipping ke China. Nah, yang menariknya lagi dibandingkan dengan potensi yang smelter tadi, yang kita lihat memang marginnya masih tertekan. Kalau bagi company yang punya nickel ore yang bisa dijual ke third party, itu jadi nilai bonus gitu ya buat company ini. Sebenarnya lebih ke bottom up analisis kita gitu ya. Jadi ngelihat sentimen di domestik, bagi mereka yang punya biji nikel untuk dijual itu bisa mengcaptive uang yang lebih cepat, bisa generate cash yang lebih cepat. Which is pilihan kita ada Antam dan Inco. Jadi dua company ini yang punya konsesi nikel yang cukup besar dan cukup untuk bisa mereka jual di luar dari kebutuhan smelter mereka gitu ya. Dan saat ini juga valuasi relatifly murah karena memang harganya udah turun cukup banyak ya karena sentimen nikelnya masih berat. Tapi kita lihat somewhat limited ya dari sisi pergerakan harga nikel meskipun dengan eh, beberapa katalis yang mungkin negatif dan juga positif. Intinya harganya tuh relatifly support di level 15.000 dan 16.000. 15.000 sampai 16.000 per ton. Jadi kita masih bisa lihat potensi buat harga nikel seiring dengan lebih kondusifnya global ekonomi ya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun 2025 itu bisa membuat harga nikel bisa sustain di level 16.000. Kalau di level 16.000 ini masih masuk dalam guidance kita untuk target price-nya Inco. So, jadi untuk Inco kita masih buy gitu ya, karena melihat potensi di beberapa tahun setelahnya, di tahun 2025 dan setelahnya, dengan target sekarang kita revise sedikit karena ada adjustment dari hasil result di 2024, marginnya kita pakai di 2025 dan ke depannya. Itu target price kita untuk fundamental sekarang di 3.800. Mungkin itu dari saya Mas Ilham. Terima kasih Mas Fauzan atas pemaparannya. Sedikit bocoran dari Mas Fauzan ya. Tadi ada potensi yang 9% dan dijaga. Orang rumah aja kalau dijaga ya, ada yang jaga tuh risikonya jadi minim gitu smart people. Nah, bagi sebagian smart people yang penasaran juga gimana pergerakan dari saham Inco, kita akan lihat secara teknikalnya. Untuk saham Inco ya, Smart People kemarin ditutup positif sebesar 2,78%, di mana sebagian besar saham-saham lain ya, merah ya. Untuk saham Inco sendiri, bagi Smart People yang mempertimbangkan membeli saham Inco ya dalam jangka pendek, itu bisa menentukan target profit keduanya di 3.300 ya, dan target profit pertamanya di 3.090 atau 3.100 kurang lebih. Dan jangan lupa toleransi risiko atau level stop loss-nya di area 2.850. Nah, selain saham Inco, kita juga memiliki dua saham pilihan lainnya. Namun sebelum itu kita akan review ya untuk pilihan saham kemarin yaitu ada PON dan MDKA dari saudara Falah. Jadi untuk PON sendiri untuk entry-nya kemarin di 390 dengan stop loss-nya di 384. Ini kalau bagi smart people yang membeli sampai won ya dan juga yang belum memiliki sampai won, sebenarnya sampai won ini masih berada di area supportnya ya di area 390 ya kurang lebih. Masih bisa di hold terlebih dahulu karena potensi sampai won ini selama dia berada di atas area 380 masih ada potensi ke atas. Nextnya kita ke saham MDKA dan untuk saham MDKA sendiri ya kemarin kalau dari trade plan-nya memang sudah melebihi stop loss-nya atau di bawah stop loss. Ini karena ada beberapa hal. Yang pertama kemarin juga transaksi asing itu cukup besar sekali ya di MDKA kurang lebih 32 miliar ya net sale-nya dan ada distribusi nih dari eh,
broker yang ada di Indonesia dan itu salah satunya yang memengaruhi harga saham MDKA itu juga turun dan juga emas ya kemarin juga sempat mengalami koreksi. Nah, untuk dua pilihan saham lainnya hari ini itu ada saham PTBA. Yang pertama untuk saham PTBA kemarin ditutup positif ya sebesar 0,38%. Kami menilai saham ini berada di area supportnya dan bisa dimanfaatkan untuk trennya yang sideways ya. Ibaratnya kita main tektokan aja atau jangka pendek ya, trading jangka pendek saja ya, smart people. Itu untuk target profit pertamanya di 2670 dan target profit kedua di 2740 dan jangan lupa stop loss atau toleransi risikonya di area 2560. Nah, misalnya ada yang bertanya, kok kenapa sih target profitnya kecil? Di mana kondisi market yang kita tahu ya dari news MSCI kemarin yang eh, menilai bahwa pasar saham diturunkan, peringkatnya itu masih ada potensi koreksi dan ketidakstabilan market. Jadi perlu diperhatikan lagi untuk target profitnya serta money manajemennya dari smart people semua. Nextnya ada saham SSIA dan sepertinya ada smart people yang bertanya mengenai SSIA. Ini bisa di buy on weakness ya atau buy on support di area 850 karena kami menilai masih ada potensi koreksi ya dengan target profit pertamanya di 895 dan target profit kedua di 930 serta toleransi risiko atau level stop loss-nya di 815. Baik smart people kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya bagi smart people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Dari Pak Eko, BBRI minus 20%, Telkom 18%, cabut aja dulu apa gimana? Baik, kita akan bahas untuk sesi teknikalnya. Smart People untuk saham BBRI sendiri memang masih ada net sell juga dari asing. Kami menilai masih ada potensi koreksi ke 3.520. Namun itu dari secara teknikalnya ya, dari sisi fundamental berdasarkan diskusi dari Pak Andri juga untuk saham BBRI ini cukup bisa dipertimbangkan untuk jangka panjangnya ya bagi smart people. Jadi kalau smart people memiliki tujuan jangka panjang ya bisa di hold terlebih dahulu ya kalau misalnya smart people memiliki tujuan jangka pendek atau jangka menengah ya, bisa untuk dikurangi porsinya secara berkala. Tapi kalau misalnya ya balik lagi smart people tergantung tujuan masing-masing ya smart people BBRI. Dan bagi smart people yang yang belum pernah memiliki saham BBRI dan ingin membeli saham BBRI di harga sekarang, bisa diperhatikan di level 3.520. Nah, untuk saham Telkom ya, untuk saham Telkom kami menilai ini kalau dari Fibonacci retracement-nya ini berada di golden ratio, yang mana golden ratio tersebut mengindikasikan ketika pergerakan harga saham ya di area 61,80%, yang mana golden ratio-nya, maka ada potensi pembalikan arah ke atas. Apakah perlu di hold dulu ya untuk saham Telkom? Ini bisa di hold dulu ya untuk saham Telkom. Kami menilai masih ada potensi kenaikan dari saham Telkom. Kalau misalnya untuk di tradingkan jangka pendek bagi smart people yang belum memiliki saham Telkom, ini bisa menentukan target profit pertamanya di 2630 dan target profit keduanya di 2800 serta toleransi risiko kurang lebih di area 2390 hingga 2400. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Buto Ijo. Pagi Heli bagaimana ya? Oke, kita akan cek untuk Heli. Saham Heli kemarin sebentar ini sudah dibuka. Kemarin ditutup ya positif sebesar 2,50%. Saham ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi ya smart people untuk supportnya atau area bawahnya di area 236. Bagi smart people yang ingin mentradingkan saham ini ya ini balik lagi ya sesuai tujuan trading dan investasi sendiri. Untuk target profitnya di 264 dan untuk target profit pertama, untuk target profit kedua di 292 dengan toleransi risiko di 218 ya smart people untuk saham Heli. Dari pertanyaan Pak Usman, Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas BRMS, SSIA, dan BRIS. Tadi SSIA sudah kita bahas ya. Kita lanjut ke BRMS. Kita akan cek BRMS. Bumi Research Mineral. Ada apa kira-kira di saham BRMS ini? Nah, kalau BRMS kita lihat ya menggunakan Fibonacci retracement lagi untuk mengukur koreksi ya suatu saham. Dan kemarin juga saham BRMS ditutup positif ya. Perlu diperhatikan ya Pak Usman dan juga Smart People. Ini bisa menjadi salah satu potensi saham BRMS untuk ditradingkan ya jangka
jangka pendeknya ya dengan target profit keduanya di 452 dan target profit pertamanya kurang lebih di area 386 dengan toleransi risiko di 362 untuk saham BRMS. Kemudian kita akan cek di saham BRIS. Oke, baik. Untuk saham BRIS ya, kemarin ditutup sangat signifikan sekali penurunannya di 8,36%. Kami menilai saham BRIS ini masih ada potensi koreksi ke 2.570. Bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham BRIS, bisa ditunggu dulu buy on support ya di 2.570 dengan target profitnya ya yang kedua di 2.870 dan target profit pertama di 2.780 dengan toleransi risiko atau level stop loss-nya di 2.490. Dan kemudian Goto serta Elsa. Kita akan lihat Goto. Untuk Goto kemarin juga ditutup terkoreksi sebesar 1,30%. Kami menilai saham, saham Goto ini ya berada di area supportnya ya. Area supportnya kurang lebih di, sorry, area supportnya di area 74 masih di atas area support. Bagi smart people yang mempertimbangkan membeli saham Goto ya bisa menentukan target profit jangka pendek hingga menengahnya di 87 dengan target profit pertamanya di 82 serta toleransi risiko kurang lebih di area 71. Untuk saham Goto ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi jadi perlu diperhatikan lagi dari money manajemennya. Kemudian saham Elsa, baik untuk saham Elsa juga kemarin masih turun ya. Kami menilai untuk saham Elsa ini masih ada potensi koreksi yang terbatas hingga 378. Jadi bagi smart people yang mempertimbangkan untuk mentradingkan saham Elsa ya jangka pendek target profitnya di 416 dan toleransi risikonya kurang lebih di area 360 ya. Untuk target profit pertamanya di area 396. Nah, smart people tidak rasa market sebentar lagi akan buka ya. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan ada promo menarik dari LDN Maybank yang berlaku sampai Maret 2025. Smart people bisa mendapatkan cash reward hingga Rp700.000 dengan cara membuka rekening baru menggunakan LDN Maybank. Smart people bisa menikmati komisi broker sebesar 0% untuk semua transaksi saham selama 30 hari pertama setelah membuka akun LDN Maybank, khusus untuk nasabah baru RHB Sekuritas Indonesia yang bertransaksi melalui aplikasi. Dan jangan lupa Smart People, ada yang baru loh kira-kira produk dari RHB Sekuritas. Bisa langsung dicek di Instagramnya RHB sekarang. Nah, sekali lagi terima kasih Smart People atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Mas Fauzan atas pemaparannya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart. Sama-sama.